Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis lo Kena. Apa kabar nih sobat psikis semuanya? Nggak kerasa sih udah sekitar seminggu lebih saya nggak upload video karena memang terbatas dengan namanya juga emak-emak ya kan. Kalau mau bikin konten itu butuh perjuangan, say. Nah, tanpa berbasa-basi, jadi kemarin itu ada temenku yang berbagi cerita pengalaman asli dia, nyata banget, dan itu sumpah sih super spooky dan epic banget guys. Sampai speechless gitu ceritainnya, dan ada bukti voice note dari dia. Jadi sobat psikis semua bisa dengerin juga suara dia langsung, yang aslinya suaranya tuh aduh bagus banget dan teratur banget ceritanya. Oke sobat psikis semua, jadi cerita kali ini bersumber dari salah seorang naramisteri. Ini tuh sebetulnya naramisteri ketiga kita, dan dia tuh dengan sukarela pertamanya DM gitu ke Instagram saya pribadi, tapi Psikis Lokena juga ada Instagramnya ya, yaitu @psikislokena. Nah, dia DM dan awalnya tuh cerita kayak aku pengen banget cerita, dan ini ceritanya tuh benar-benar traumatis banget. Nanti DM-nya aku taruh di sini nih DM-nya kayak gini. Terus saya bilang oke, kita lanjut aja WA-an ya, kamu kirim voice note aja, karena lagi PPKM kayak gini tuh nggak mungkin, lagi pandemi kayak gini tuh nggak mungkin kita ngundang naramisteri datang ke sini ataupun kitanya yang kesana gitu kan. Jadi dia bersedia untuk kirim voice note tentang pengalamannya itu. Oke, jadi kita di sini sebut saja dia Neng, karena memang dia itu minta disamarkan namanya jadi Neng, dan Neng itu memang panggilan dia oleh seseorang yang nanti akan jadi akan jadi subjek utama kita. Intinya, kalian pernah denger nggak ada manusia yang ditaksir sama jin, atau ada jin yang seneng sama manusia sampai dia tuh kayak bertingkah kayak dia tuh manusia juga gitu. Khususnya buat para wanita, ini tuh ada jin yang memang dia bisa menyerupai laki-laki gitu. Nah, ini ceritanya sumpah sih epic banget dan juga mengerikan banget, dan juga pastinya menyisakan trauma banget buat si Neng ini. Langsung aja kita dengar voice note dari Neng, dan nanti terakhirnya kita review ceritanya. Oke, siap-siap Psikis lo Kena. Psikis lo Kena. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cerita tentang kejadian yang aku alami, kisah nyata. Semoga tidak ada yang mengalami hal seperti aku. Hati-hati dalam mengambil keputusan, dan kuatkan diri, terutama kuatkan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita ini menjadi salah satu kisah yang patut diwaspadai di zaman sekarang. Jujur ya, aku salah satu orang modern, maksudnya melek teknologi, terus insya Allah juga sholat ngaji nggak lepas, dan ternyata itu tidak menutup hal-hal yang pikir aku tadinya ya udah biasa aja gitu, terkait hal-hal mistis atau magic gitu. Tapi ternyata aku ngalaminya sendiri di zaman dari tahun 2016 sampai tahun 2020, hampir selama 4 tahun itu aku ngerasa iya ya kok gue bego gitu. Jadi ceritanya ketika aku di Jakarta, aku kerja, panggil aja aku Neng karena dia memang manggil aku Neng. Aku kerja di Jakarta di salah satu perbankan, di kantor wilayah. Sekitar tahun 2016 itu
aku ketemu sama teman-teman kumpulan yang ngajak ke arah kebaikan, dalam arti kajian gitu ya, karena pada saat itu kalau nggak salah lagi hits-hitsnya Hijabers Community. Nah, aku ikut beberapa kajian, diantaranya Ustadz Basalamah, yaitu di daerah Blok M Square, di masjidnya di atas. Aku membeli baju syar'i gitulah, dan ketemu teman-teman baru di sana. Berikutnya karena acara pengajiannya itu tiap minggu berikutnya setelah di Sunda Kelapa, di Cetmutia, balik lagi ke Blok M Square itu, di masjid apa ya namanya, pokoknya di Blok M Square, di lantai 3 atau lantai 4 gitu. Dan tapi nggak ketemu sama cowok itu lagi, cuman sekali itu doang, dan lama dari situ. Terus suatu hari di IG lama aku sempat vakum IG tuh lama banget ya, karena banyak kejadian aneh. Jadi suatu hari di IG subuh-subuh, kebetulan pada saat itu sebelum subuh aku udah bangun, selalu bangun sebelum subuh, dan terus suka ada kayak dakwah Islam yang kayak gitu, terus suka ada tulisan siapa yang udah bangun subuh pagi-pagi. Nah, pada nulis lah di situ. Terus aku nulis Jakarta. Tiba-tiba aku scroll si komen-komennya itu, 2 di atas aku ada yang menarik perhatian aku. Aku klik lah, ternyata dia bilang Jakarta juga. Pas aku lihat IG-nya, kok si cowok ini gitu. Aku follow lah dia. Karena posisi IG-nya dia di private, jadi aku follow dia, dan dia baru nge-accept follow Instagram aku itu sekitar 3 atau 4 hari setelah aku nge-follow dia. Dan dia belum nge-follow back aku, dia baru nge-confirm IG aku. Udah nge-confirm IG aku, baru selang 2 hari kemudian dia nge-follow back aku. Nah, pada saat itu aku memang beli banyak buku bacaan muslim, kayak keutamaan bersolawat tuh aku beli buku banyak lah. Maksudnya aku baca-baca gitu. Memang ternyata ketika kita akan melakukan proses hijrah atau apapun itu, mendalami sesuatu, lebih baik ada gurunya gitu. Aku kan gak ada gurunya ya, jadi aku hanya bareng teman-teman dan hanya ke kajian aja. Jadi berdasarkan informasi yang aku dapat dari kajian, dan selebihnya aku belajar sendiri dari YouTube dan sebagainya. Aku nggak ada nge-komen dia, nge-like dia, nggak ada. Cuman yang aku lihat dari profil Instagram dia salah satu karyawan di perusahaan BUMN, anaknya cakep, postingannya nggak aneh-aneh, mungkin hanya sekitar 100 postingannya dia, nggak sering bikin story juga. Tapi ada yang menarik, dia nggak nge-tag siapapun. Maksudnya gini, biasanya kan kalau kerja di suatu perusahaan ada temen yang nge-tagnya dia, atau dia nge-tag temennya siapa, tapi ternyata mutualnya tuh nggak ada gitu, nggak ada temennya siapa gitu, atau temen aku mutualan sama dia nggak ada. Aku ngecek Instagram dia, yang nge-tag dia siapa itu nggak ada sama sekali. Nah, sampai akhirnya jujur aku penasaran ya, dia cakep gitu. Nah, aku tuh sering nge-story tentang buku-buku yang aku baca, hafalan-hafalan aku gitu ya, terus sama teman-teman aku, nge-tag sama teman-teman aku dan semuanya. Sampai suatu hari pun pada saat itu posisinya aku masih jalan sama cowok lain, lagi pendekatan sama anak perhubungan. Aku waktu itu lagi deket sama si A, anak perhubungan, dan waktu itu aku bikin story lagi makan pizza di Menteng Huis. Dia ngeliat story aku, terus besoknya aku nge-story lagi tentang buku-buku kajian aku, di antara salah satunya adalah buku keutamaan bersolawat. Aku buka-buka isinya, jadi keutamaan solawat itu apa aja, faedahnya apa aja, dan sebagainya. Nah, besoknya tuh aku jalan lagi sama si anak perhubungan ini, si A ini. Tiba-tiba dia nge-DM aku, nge-komen di salah satu postingan aku. Dia nanya, "Assalamualaikum, maaf mau tanya, buku yang di story itu judulnya apa ya, dan pengarangnya siapa?" Terus aku bales lah, "Oh, waalaikumsalam," aku bilang gitu, "nanti ya di rumah, aku lagi di luar," aku bilang gitu, "nanti aku DM bukunya karya siapa dan sebagainya." Udah, akhirnya aku pulang, baru besoknya aku balas DM-nya dia. Aku balas komennya dia di DM.
Terus aku jawab gini, Assalamualaikum, buku yang aku baca itu judulnya Keutamaan Bersolawat, karyanya ini. Sampai sekarang tuh bukunya masih ada, dan memang itu buku yang aku beli sendiri gitu. Terus dia akhirnya komunikasi tuh di DM, ngalor ngidul, tapi akhirnya sampai aku merasa sampai komunikasi itu berlanjut sampai 1 bulan. Itu hanya di DM, sekedar bercanda, sekedar nanya apa kabar dan sebagainya, itu hanya di DM. Bahkan ketika aku nge-storyin beberapa hafalan aku terkait zikir pagi petang pun dia mengkoreksi. Bulan kedua kita kenal, aku manggil dia abang. Dia kerja di perusahaan BUMN dan dia manggil aku Neng karena aku orang Sunda. Sebetulnya jarak posisi rumah kita nggak jauh. Aku di Kebon Jeruk dan dia di BSD. Kalau untuk pergi kita mau ketemu pun sebetulnya itu nggak lama gitu. Maksudnya paling cuma butuh waktu 30 menit sampai 1 jam. Nah, tapi bulan kedua kita kenal, kita hanya di DM-an aja sampai akhirnya dia bilang, saya Muhammadiyah. Nah, aku semakin tertarik dengan dia. Ternyata agamanya bagus. Aku ngerasa banyak dituntun oleh dia. Banyak bacaan yang aku nggak tahu, aku dikasih tahu sama dia. Dia bukan tipikal orang yang kekanak-kanakan. Maksudnya dewasa banget, perfect banget sih ini gitu kalau bakal jadi suami gitu ya. Siapa sih yang nggak tertarik sama dia gitu, kerja di perusahaan bagus, ganteng, sopan, agamanya bagus gitu ya. Dan aku banyak belajar dari dia dan kita tidak pernah menjurus, maksudnya nggak tahu mau dibawa kemana gitu komunikasi ini. Sampai akhirnya di bulan ketiga kita kenal, aku nanya, kita mau komunikasi di DM terus nih gitu. Akhirnya kita tukeran nomor HP. Barulah pada saat itu kita WA-an. Dan dia selalu ada di saat aku terpuruk. Dan selama itu aku berkomunikasi sama dia hanya by WA. Nggak pernah teleponan, nggak pernah video call dan sebagainya. Dia selalu beralasan kalau dia tugas keluar kota karena posisi dia adalah kepala proyek pada saat itu. 1 tahun berjalan komunikasi kita, aku ngerasa jatuh cinta sama dia tanpa tahu fisiknya. Aku bukan cewek bego, aku juga bukan cewek nggak modern, aku juga melek teknologi. Aku search di BDS kantor, namanya dia nggak ada. Kali dia punya rekening mandiri ya kan. Aku search, nanya ke teman aku yang kerja di BRI, tolong cari atas nama dia, nggak ada. Aku search di Instagram, aku search di Google, siapa tahu dia punya Facebook dan sebagainya, nggak ada sama sekali. Yang aku tahu, dia abang, dia kerja di salah satu perusahaan BUMN konstruksi, rumah dia di BSD, rumah ibunya di Pasar Minggu. Dia nggak pernah nge-tag siapapun di Instagramnya, tapi aku begitu percaya dengan dia. Pokoknya tipikal cowok dewasa dan tipikal cowok yang banyak disuka sama orang, gimana sih gitu. Dan aku selalu percaya ketika dia bilang, aku tugas ke Sulawesi, aku tugas ke Sumatera, aku tugas ke mana-mana. Sampai akhirnya hubungan kita berjalan 3 tahun. 3 tahun tanpa teleponan, tanpa video call, by WA semuanya. Aku di Jakarta, masih jadi anak kos, aku sakit-sakitan. Dalam 1 bulan pasti ada aja aku sakit, dan 1 tahun itu aku bolak-balik rumah sakit, dirawat hanya untuk 2-3 hari atau bahkan sampai 2 minggu. Itu lebih dari 6 kali dalam 1 tahun itu. Mama aku tuh makin khawatir, kamu kok sakit-sakitan terus, ada apa sih, apakah? Dan sering banget aku mimpi aneh-aneh. Aku tidur, bangun-bangun aku ada di ujung pintu. Aku tidur, banyak keanehan lah. Terlebih aku jadi ansos, dalam arti aku males gabung sama teman-teman aku males ketemu cowok, aku males, dan aku kerja pulang ke kosan, aku pulang kerja ke kosan, pulang kerja ke kosan. Suatu hari aku pulang ke rumah, mudik, lagi libur, mamaku tuh, kok kamu kayaknya aneh sih, pucat banget gitu, mamaku sampai ngomong gitu, sampai di rumah tuh aku tiba-tiba pingsan gitu. Terus mamaku bilang, kamu kenapa sih, ke dokter, cuman kurang darah. Ya gitulah, kurang darah, selebihnya gitulah, umum, kurang darah, kecapean, tipes, yang gitu-gitu aja gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba mama aku sakit juga, mama aku mimpi aneh, aku nggak tahu apa, mungkin ada hubungannya ya. Terus mama aku waktu itu pada saat itu posisinya sakit, kakak aku minta, udahlah kamu berhenti aja kerja gitu. Bahkan terus ketika aku mengajukan berunding sama kakak aku, ya udah aku berhenti kerja. Dan aku bilang sama si abang itu, aku disuruh berhenti kerja karena mama sakit, karena aku anak terakhir posisi.
Sampai atasan aku nggak percaya, kenapa kamu berhenti gitu. Atasan aku sampai datang ke rumah, memang posisinya mama lagi sakit. Akhirnya aku berhenti kerja di tahun 2019 akhir. Nah, selama 1 tahun itu mama kan memang sakit ya, jadi aku ngurus mama, dan 1 tahun kurang itu 2019 akhir 2018 akhir aku berhenti kerja. 2019 tuh aku full nggak kerja, dan mama tuh ngelihat keseharian aku di rumah kayak gimana. Mama tuh ngerasa aku aneh gitu, sampai akhirnya kakak-kakak aku mungkin inisiatif, tiba-tiba aku diajak ke temenin aku yuk gitu. Pertama kali aku dibawa ke Ustad, berhenti kerja dari Bank Mandiri itu aku punya tabungan sekitar 19 atau 20 juta lah gitu. Dan kakak aku ngajak aku pergi ke Ustadz, maksudnya kok kayaknya aku tuh aneh, ada apa gitu. Ustadz pertama bilang, ya kaget juga aku, shock jujur, ya aku harus beberapa kali datang ke Ustadz itu. Setiap kali ketemu datang Ustadz kan pasti ngamplop ya, sekali ngamplop misalkan 200-300 ribu, dan satu Ustadz itu bisa datang 5-10 kali lah gitu. Mulai dari dikasih air doa, mulai dikasih dari minyak-minyakan gitu. Dan aku kaget gitu, ternyata ya katanya aku disukain makhluk halus atau jin gitu. Cuman aku masih nggak percaya, maksudnya ya aku orang modern gitu. Dan aku cerita semua itu ke si abang itu. Aku cerita sama dia, aku gini. Terus mungkin kakak aku nggak ngeliat efeknya, bukan nggak ngeliat, ya nggak ada perubahan di aku gitu. Aku masih tetap nggak mau keluar rumah, maksudnya main sama teman-teman nggak mau. Terus acara keluarga pun aku jarang ikut dan sebagainya. Terus aku masih sering sakit-sakitan, masih sering pingsan gitu. Kenapa gitu? Sampai akhirnya di Ustadz kedua, sama mama aku sama kakak aku semuanya datang, bilangnya kan mau ini anaknya nangis terus kenapa gitu. Nah, rumah Ustadz itu nggak begitu gede, terus kita duduk, Ustadz itu cuma bacain ayat-ayat Quran, dan ternyata yang bereaksi cuma aku di antara yang lainnya. Aku muntah hebat, aku nangis, aku teriak-teriak, ya gimana sih kayak orang kerasukan di ruqyah gitu, cuma bacain ayat Quran doang gitu. Dan udahnya tuh lemes banget. Nah, di setiap Ustadz, kan aku setiap ke Ustadz itu bisa 5-10 kali lah. Taruh aku ke Ustadz itu nggak sekali ngamplop 200 ribu, dan di akhir pertemuan biasanya dia ngasih kayak air doa, dan aku harus bayar apa ya namanya, kifarat atau pembersihan diri lah, kayak aku harus ngasih ke anak yatim. Tapi kadang-kadang si ustadznya itu nggak diktator, maksudnya aku harus bayar segini gitu, dan kamu harus nyediain segini gitu, dan aku manut-manut aja, iya, dan itu pakai uang tabungan aku ya, karena pikir aku ya udahlah, buat ikhtiar buat diri aku, memang takutnya memang iya. Nah, ustadz kedua itu kan yang aku datang sama kakak aku, ponakan aku, yang aku nangis hebat itu ya di ruqyah, yang reaksinya cuma aku, dan ke ustadz itu mungkin sekitar 5 atau 6 kali. Dan kamu tahu, di akhir terapi di ustadz itu yang di ruqyah aku itu, tiap nangis, tiap dibacain ayat Quran aku nangis dan sebagainya, aku selalu teriak-teriak, jangan tinggalin aku selalu nangis teriak-teriak kayak gitu, dan sering mimpi banget. Di akhir pertemuan hari ke-6 apa ke-7, aku dimandiin kayak orang, kamu gimana sih, aku pernah ngeliat beberapa highlight di Facebook atau di Instagram, cewek cantik ini apa disukai jin, dia dimandiin air, tau nggak? Aku dimasukin ke gentong, pakai mukena doang, nggak pakai dalaman apa-apa lagi, dan dikasih air daun bidara itu loh. Jadi si air di dalam gentong itu dikasih serbuk bidara itu, dan aku masuk itu, aku diguyur dari ujung kepala sampai aku ngalamin itu demi Allah, demi Rasulullah. Dan dingin yang aku rasain tuh dingin sekujur badan gitu, dan aku cuma bisa nangis, ya Allah kenapa aku begini gitu, ya Allah dan aku cerita sama si abang itu, aku begini. Terus sama ujungnya dia, aku harus bayar kiparat, atau ya untuk apa ya, kiparat itu apa sih, untuk menebus segala hal buruk dalam diri mungkin ya, atau berapa harta yang harus aku keluarin gitu untuk menebus hal-hal buruk dalam diri aku mungkin. Dan si ustadz yang kedua itu dia nggak ada diktator, tapi kasih ke beberapa ini gitu. Cuman ya memang uangnya dikoordinir dia, aku kasih uang itu lagi. Tapi ternyata aku mandi, nah dikasih serbuk bidara tuh, sampai aku punya pohon bidara di kamar 1 di rumah. Dan selama pengobatan itu aku nggak pernah tidur sendiri, dan aku selalu tidur sama mama, karena memang aku sangat ketakutan. Jadi daun bidara itu aku bawa ke kamar 1, di teras 1, itu 1, dan aku nggak pernah berani tidur sendiri. Nah, selanjutnya kakakku masih penasaran lagi. Jadi dalam
rentan waktu 1 tahun 2019 sampai 2020 itu aku kurang lebih ke 5 ustadz. Nah ustadz yang selanjutnya itu sama kayak gitu, bahkan aku dikasih minyak katanya. Aku disukain sama makhluk halus, dan ada tanda di punggung aku, tanda putih. Setelah dicek ternyata memang kata mama aku, kata kakak aku, tandanya ada. Dan aku dikasih minyak, kayak minyak apa ya, aku nggak tahu, warnanya merah gitu. Dan setiap itu diusap ke punggung aku rasanya panas sekali. Nah aku masih ngambang gitu, ngerti nggak, antara percaya sama enggak. Tapi aku masih komunikasi sama si abang ini, masih ABCD, dan aku selalu bilang aku tidur sama mama, aku takut tidur di kamar sendiri dan sebagainya. Sampai akhirnya terakhir tuh aku udah nggak tahu berapa air doa yang aku minum kali ya dari ustadz itu. Nah kalau di si ustadz ini tuh ya udah akikah belum, aku nanya mamaku, mama aku udah akikah belum, kata mamaku belum. Ya udah, aku harus bayar akikah dengan nominal yang ditentuin sama si ustadz ini. Aku bayar akikah segitu, terus akhirnya ujung-ujungnya setelah selesai pengobatan dan aku selama 41 hari aku harus baca wirid, tasbih, dan setiap aku membacakan wirid itu, setiap menjelang tidur aku muntah, aku nangis dan sebagainya, dan kadang aku sampai pingsan, kadang aku ngerasa mata aku mau keluar karena saking panasnya gitu. Sempet suatu hari aku lupa karena lagi dapet, aku nggak baca si salah satu wirid dia dan aku harus ngulang dari awal, dan itu semakin lama pengobatan aku, mungkin sekitar makan waktu hampir 3 atau 4 bulan. Bahkan pernah di 1 minggu kamar aku tuh ditutup semuanya, gak boleh ada ventilasi, gak boleh ada semuanya, dan aku gak boleh pergi jauh dari rumah. Jujur shock banget gitu, selama 3 hari aku diem di rumah, gak kemana-mana karena katanya takut ada ABCD dan sebagainya gitu. Akhirnya di bulan ketiga atau bulan keempat pengobatan di dia selesai, aku dikasih banyak air yang di dalamnya ada kertasnya, aku nggak tahu itu apa, dan dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, ya udahlah aku pasrah sampai tabungan aku suka tabungan gue habis buat yang kayak begini gitu. Stadium keempat ini selanjutnya, nah aku sering pingsan banget nih. Aku sering banget mimpi ada pocong, ada sebagainya, dan jujur takut banget gitu, sampai akhirnya tiap maghrib tuh aku dalam 1 minggu tuh bisa pingsan 2 atau 3 kali, aku nggak tahu kenapa. Tapi aku masih komunikasi sama si abang ini, masih bilang aku sakit, aku gini, dan dia ya biasa aja gitu, seperti nggak ada apa-apa. Dan selama komunikasi kita itu sangat-sangat intim ya, kemarin maksudnya di tahun kita deket itu komunikasi kita intim lah, kayak orang pacarannya gimana sih gitu. Tapi aku dengan begonya ya gitu, tanpa teleponan, tanpa video call. Akhirnya di ustadz yang kelima ini, dia salah satu dari kakak aku juga. Aku nggak pernah nyari ustadz ini sendiri, maksudnya selalu dari keluarga aku gitu, dan aku selalu manut aja apa yang mereka suruh. Suatu hari datang ke si ustadz ini, bukan ustadz ya, kayak abah-abah gitu, dan rumahnya teh di kampung lah. Kaget gitu, aku disuruh kayak bakar dupa di rumah, harus di tiap maghrib kamar aku diituin dupa dan sebagainya. Tapi posisi aku masih belum tidur di kamar ya, tidur sama mama aku, tiap maghrib aku nyalain dupa dan sebagainya. Sering banget ngerasain banyak sesuatu lah, sampai suatu hari si abah ini yang terakhir ini tiba-tiba datang ke rumah aku gitu. Dan posisi pas dia datang ke rumah aku tuh hujan gede banget, sampai yang rumah aku nggak pernah bocor, tiba-tiba bocor pada saat ada si abah itu. Katanya rumah aku harus dipakein paku emas. Kalau orang Cina tuh biasanya suka ada kayak bikin tempat yang buat bayi, tahu nggak sih, warnanya tuh merah gitu. Nah kalau orang Cina itu biasanya suka ngegantungin itu di rumahnya, dan itu harus dipaku pakai paku besi. Itu isinya tuh kayak minyak, aku nggak tahu lah isinya apa, rempah-rempah dan sebagainya. Dan mama aku tuh manut-manut aja gitu, percaya. Katanya ini kenapa, sampai intinya dia nakut-nakutin lah sampai rumah aku. Ininya dia nggak setuju gitu, si hantunya apalah sebagainya, hujan besar dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya dia bilang besok harus dipasang si jimat itulah, taruhlah jimat. Dan aku dikasih bacaan yang menurut aku nggak masuk akal bacaannya ya, karena bukan wirid gitu, bacaannya bukan doa gitu, ini bacaannya seperti mantra gitu. Aku aneh dari situ, dan bau aneh lah gitu. Katanya harus pasang paku besi warnanya emas dengan harga sekian juta.
Aku cuma bisa bengong dan manggut-manggut aja gitu, dan aku sama mama aku percaya aja gitu. Akhirnya si abah ini besok pagi datang ke rumah aku. Dia pasang di 4 penjuru rumah aku di lantai atas. Posisi aku kamar di atas. Ya aku makin takut lah tidur di kamar aku. Jadi begitu aku masuk tangga ada di sudut kiri. Begitu aku masuk kamar depan kan aku isiin baju wardrobe ya. Dia di sudut kanan. Aku keluar teras atas, dia di sudut kanan. Satu lagi di sudut kamar aku, karena posisi kamar aku di atas itu di kamar belakang yang kedua. Nah posisinya si jimat itu disimpan di atas kepala aku. Jadi kalau aku mau tiduran misalkan ya kelihatan lah itu. Jujur horror banget gitu. Terus setelah dipasang jimat itu 2 hari kemudian tiba-tiba kamar aku bau bangkai. Yang bau bangkai itu cuma kamar aku doang. Kamar yang lain enggak dan sebagainya enggak. Aneh dong, takut ya, jujur takut banget gitu. Sampai ya aku tidur sama mama ya, si jimat itu ya dibiarin aja di atas, karena memang katanya harus disimpan di ujung-ujung yang menopang, kalau nggak di bawah ya di atas katanya gitu. Akhirnya suatu malam aku tidur mimpi. Aku tidur selalu pakai daster dan pakai celana panjang. Pada saat itu aku tidur pakai kulot gitulah yang bahan jersey, jadi kan lebar ya. Jadi kalaupun kamu tidur misalkan itu nyingkap ya, dia akan nyingkap karena posisinya lebar tuh celana. Aku tidur, lampu digelapin, tidur sama mama berdua. Dan aku ngerasa paha aku ada yang nyentuh gitu. Aku kaget dong, bangun sampai teriak. Nangis lah aku, mama, paha aku ada yang nyentuh gitu. Kejadian aneh itu bukan, ya Allah makin aneh kesini, udah mah disuruh bakar dupa, kamar aku bau bangkai gitu dan sebagainya. Aku makin aneh. Besoknya pas aku mandi, aku ngeliat ternyata di paha kiri aku yang bekas ngerasa disentuh itu biru, telapak tangan orang. Kaget dong aku, pingsan lah aku gitu ya. Sampai ya mama aku sampai akhirnya bilang lah ke si abah itu bahwa aku begini. Dan aku juga bilang kejadian ini ke si abang itu, bang aku ngalamin gini. Nah kan rumah aku dipasang 4 jimat itu ya sama si abah itu. Tiba-tiba si abang ngomong gini, coba kamu bacain ayat kursi 8 kali di tiap sudut kamar kamu. Posisi 4 sudut itu sama dengan posisi 4 sudut yang aku pasang jimat oleh si abah itu. Nah soalnya dia tuh tahu gitu di rumah aku tuh dipasangin sesuatu gitu, ngerti nggak? Tapi akhirnya dia ngomong gini, si abang ini, Neng, abang kan nanya ke Ustadz Abang, coba kamu cek arti nama kamu deh gitu. Loh emang nama aku kenapa bang gitu kan? Ya coba kamu cari arti nama kamu dulu deh. Selama aku hidup 32 tahun aku gak pernah nge-google arti nama aku itu apa gitu. Ada 4 suku kata terdiri dari ini. Ya udahlah, aku juga penasaran. Aku search lah nama aku 4 suku kata itu. Wow, amazing, shock banget pas tahu artinya gitu. Di kata yang ketiga, mungkin orang tua aku ngasih nama aku zaman dulu ya tanpa ada maksud apa-apa atau bahkan tidak mencari tahu artinya. Aku yakin bapak aku pasti memberikan nama yang baik untuk aku gitu. Tapi ternyata setelah di Google, kata ketiga nama aku itu mengandung arti arwah. Kalau dalam bahasa Jawa itu memanggil arwah. Aku jadi makin shock dong. Aku cek lah nama kakak-kakak aku semua. Namanya bagus, gak ada yang bermasalah. Cuma nama aku doang, artinya ada mengandung arwah atau memanggil arwah. Aku kaget dong, makanya kenapa aku terus yang banyak kejadian aneh-aneh gitu kan. Sampai akhirnya aku nangis ya, kakak aku, mama aku gini. Nah bilang lagi ke si abah itu kan, intinya nama aku di suku kata ketiga itu atau nama aku itu dihilangkan lah gitu. Sampai akhirnya udah tuh semakin kesini kan aku semakin gak masuk akal ya si abah itu tuh gitu. Sampai akhirnya aku bilang gini, aku ngerasa raga aku udah capek ke mama aku dan ke kakak aku. Better udahlah, gak usah nanya-nanya begini lagi, kata aku gitu. Oke, ya udah, kata mamaku, stop. Mungkin karena masih ngegantung nih ya, akhirnya ada salah satu ustadz, dia masih saudara jauh juga, akhirnya kan harus cerita maksudnya sama orang itu apa yang aku alami gitu. Nah disitulah semacam dimediasi dan baru terungkap semuanya ya, bahwa si sosok abang ini ya adalah makhluk halus, mungkin bisa dibilang jin Islam yang suka sama aku. Nah tapi dia pinter, aku bilang, ngasih barang-barang yaitu untuk memancing. Jujur barang-barangnya ketika dikemas pemberian dia ya lebih dari 2 kontainer gitu.
Lantas apa yang harus aku lakuin gitu? Stop komunikasi dengan dia, blok nomornya dia, dan kamu jangan cari tahu apapun tentang dia. Dan semua barang-barang yang dia kasih, oke, bawa ke sini karena dibakar itu nggak mungkin. Dan jimat-jimat yang ada di rumah kamu semua dibuka, turunin itu semua. Terus aku bilang gitu, bawa ke sini semuanya, sama barang-barang yang dikasih sama si abang ini bawa ke sini semuanya. Oke, ketika malam itu aku langsung ngeblok nomornya si abang ini dan tanpa memberi kabar apapun sampai hari ini aku blok dia dan aku nggak tahu apapun tentang dia lagi. Besoknya si jimat-jimat yang dipasang di rumah aku itu dicabutin sama ponakan aku karena posisinya dia di atas sama barang-barang dikemas. Salah satunya mungkin karena dulu aku suka novel Risa Saraswati dan lagu-lagu hantu dia, itu dipak semua, sepatu, tas mau kena, itu dipak semua sama dia karena kalau dibakar itu mau bazir, jadi akhirnya kayak mau kena, tas, sepatu itu semua dikasihin ke yayasan, mau kena yang sebagainya itu dikasihin ke masjid, buku-buku Islam dikasihin ke yayasan yang dia kirim ya. Jimat itu diambil sama ustadz itu dan aku harus menghilangkan nama aku dan aku harus mengganti nama aku. Akhirnya aku disuruh puasa di hari lahir aku, terus aku ziarah ke makam ke bapak aku, minta izin nama aku dicabut. Jadi kalaupun nanti ijab kabul, nama aku hanya nama depan saja karena tidak ada masalah dengan nama depan aku. Dari kecil aku menggunakan nama itu dan wow, ternyata selama ini aku bersikap dingin ke cowok, menolak semua cowok ya, mungkin karena ada pengaruhnya itu. Ya pesannya kalau misalkan kalian kenal sama cowok di media sosial, pastiin jelas dengan sejelas-jelasnya. Kalau perlu setelah kalian kenal 2-3 hari atau bahkan 1 minggu, 1 bulan, ajaklah ketemu. Kalau dia dalam 1 bulan komunikasi itu dia nggak telepon dan gak mau ketemu, ya udah jangan diterusin komunikasi itu gitu. Doain aku bisa ngelewati ini dan Allah segera pertemukan aku dengan jodoh yang baik, laki-laki yang soleh yang bertanggung jawab, tentunya dengan manusia, bukan makhluk yang tak kasat mata. Akhirnya aku mulai berani googling tuh kisah perempuan yang disukai jin, kisah perempuan yang ditaksir jin, atau bahkan manusia yang dinikahi oleh jin gitu. Sampai aku lihat-lihat ternyata ada buktinya. Dan aku bersyukur qadarullah karena selama 3 tahun lebih, hampir 4 tahun itu, aku tidak pernah dipertemukan dengan dia atau bahkan tidak pernah diizinkan mendengar suaranya gitu. Kalau gambar hanya foto pun aku nggak tahu itu foto dia asli atau bukan, atau foto orang lain gitu. Aku nggak tahu apa jadinya kalau seandainya pada saat itu aku dipertemukan dengan dia atau aku didengerin suaranya, mungkin aku akan jatuh sejatuh-jatuhnya, dalam arti mungkin aku akan sakit gitu. Bersyukurnya aku masih punya keluarga yang support aku, yang baik. Mungkin kalau aku nggak punya iman aku udah gila. Aku harap ini menjadi satu pembelajaran untuk kalian jika kenal seseorang di media sosial. Aku mohon carilah informasi dengan sebaik-baiknya tentang dia, apapun itu. Makasih. Syukur alhamdulillahnya akhir tahun 2020 aku sudah ketemu sama teman-teman aku, reuni sama teman-teman SMA, dan aku ketemu sama beberapa teman cowok termasuk mantan aku. Kenapa aku mau ketemu sama mantan aku ya? Karena aku kenal dia dulu, dia pacar aku gitu. Aku kenal mantan aku waktu dulu kerja di BRI, komunikasi masih sampai sekarang gitu. Dan ternyata maksudnya aku nggak separno dulu gitu ketemu laki-laki gitu. Kenapa aku mau ketemu sama mantan aku ya? Posisinya aku kenal dia. Mungkin kalau posisinya aku belum kenal dia, kayak misalkan ada yang di Instagram nge-DM aku, itu nggak tanggepin gitu karena aku takut. Tapi kalau posisinya di lingkungan kerja misalkan, aku ketemu dia gitu, sekarang aku udah berani kumpul sama teman-teman aku. Mungkin kamu juga sering ngelihat postingan aku reuni sama teman-teman SMA aku. Nah itu baru terjadi di tahun 2020 akhirnya sampai sekarang gitu. Dan aku ketemu mantan aku di Bandung, atau itu baru terjadi dari tahun 2020 sampai sekarang. Doain aku ya, aku kuat ngelewatin ini. Doain aku Allah segera pertemukan aku dengan jodoh terbaik aku. Aku doain kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, begitupun aku, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang aku sudah benar-benar di titik pasrah. Maksudnya aku udah bilang ke keluarga aku, jangan ajak aku lagi ke kayak ustadz yang begitu dan sebagainya. Aku udah ngerasa capek lahir batin. Aku udah ngerasa capek dan habis semuanya. Materi aku habis untuk hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang gak penting, dan badan aku udah ngedrop.
Aku udah ngerasa cukup musyrik gitu kemarin percaya hal-hal yang kayak gitu, sekarang aku sudah pasrah lillahi ta'ala, apapun yang Allah sudah takdirkan untukku. Aku yakin jodoh rezeki maut adalah rahasia Allah. Aku percaya Allah telah menyiapkan jodoh terbaik buat aku jauh sebelum aku dilahirkan gitu. Aku percaya, dan sampai saat ini aku sudah tidak ingin tahu apapun lagi. Aku cuman istighfar terus, setiap salat aku banyakin istighfar. Aku hanya minta yang terbaik sama Allah, dan aku minta diampuni segala dosa-dosa aku. Doain aku ya, aku kuat. Nah, tadi udah kita dengerin sama-sama voice note atau rekaman suara asli dari Neng yang mengalami hal tersebut. Parah kan, serem banget jujur, dan plot twist banget, kita nggak nyangka kalau ternyata si abang adalah sesosok makhluk halus. Dia bisa WA, dia bisa DM Instagram, dia juga bisa kirim-kirim hadiah. Gila sih, ini epic banget sih. Percaya nggak percaya, tapi si Neng bilang sudah 5 ustadz yang menyatakan bahwa si abang adalah sesosok jin yang memang menyukai dia. Dan parahnya lagi, sebenarnya nggak parah, sebenarnya masih ada sisi baiknya. Jadi si Neng itu hampir aja nikah sama jin itu gitu loh. Dan itu sumpah sih merinding banget guys. Dan kayak bener gak sih gitu kan, masa sih bisa 3 tahun berhubungan sama makhluk halus via WA, dan selama 3 tahun itu dia gak pernah dengar suaranya, dia gak pernah video call. Dia si Neng itu udah cari namanya si abang di beberapa bank gitu ya, bank perbankan, itu gak ada nasabah dengan nama dia. Terus si Neng juga sudah datang ke salah satu provider telekomunikasi yang Xpeed itu ya. Dan katanya kartunya itu terakhir aktif itu bulan Maret 2021. Jujur serem banget. Kayak gak percaya gitu kan. Masa sih ada jin yang memang sehebat itu gitu kan. Belum lagi nih keadaan Neng yang seperti itu dimanfaatkan oleh beberapa dukun atau paranormal yang mengaku dia itu sebagai ustadz gitu kan. Terbukti dengan si Neng itu disuruh pasang kayak paku emas lah, jimat lah. Padahal menurutku itu kayak bukan solusi gak sih? Jadi malah makin banyak jin yang datang gitu. Dan akhirnya Neng itu mengalami trauma untuk bertemu dengan laki-laki, terus juga menjalin hubungan dengan laki-laki. Ada yang deketin dia pun dia selalu nolak karena bener-bener takut sih. Dan memang wajar banget gak sih 3 tahun kamu tuh udah nyaman sama cowok itu, terus udah gitu udah berniat nikah juga, cowoknya kerja di BUMN, ganteng, terus dia suka kirim hadiah, tapi ternyata dia itu adalah sesosok makhluk halus guys. Itu bener-bener sih epic banget, dan wajar banget kalau Neng sekarang trauma. Makanya kita semua doain semoga Neng segera dapat jodoh yang baik, yang bisa membuat Neng tuh terobati gitu ya traumanya, yang soleh, yang bisa membahagiakan dunia akhirat, dan pastinya jodoh tersebut manusia. Tuh. Baiklah Sobat Psikis, kali ini cerita tentang 3 tahun berhubungan dengan makhluk halus cukup sampai di sini. Kalau Sobat Psikis semua punya cerita yang mau di-share kepada kami, boleh banget silakan email ke sucifaradita@gmail.com.
atau nggak boleh DM Instagram @psikislokena. Nanti akan kita follow up, dan boleh ceritanya itu via voice note, boleh via email, dan yang lebih bagusnya lagi disertakan foto ataupun video saat kejadian, dan harus kejadian nyata ya sobat psikis, no fake alias no fiktif. Oke, sampai di sini aja konten hari ini. Semoga menghibur atau bermanfaat, diambil hikmahnya, dan yang pastinya akan selalu ada pembelajaran dari setiap pengalaman orang lain. Gitu. Jangan lupa untuk dukung Psikis Lo Kena dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share cerita ini ke semua teman-teman kalian. Lebih asik lagi kalau kalian dengerin cerita ini malam-malam matiin lampu bareng-bareng sama keluarga kalian. Oke, saya Uci undur pamit dari Psikis Lo Kena hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikis Lo Kena.